Sahabat Kristus yang dikasihi, Shalom. Kita jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Saya berharap para sahabat sekalian senantiasa berada dalam keadaan yang penuh sukacita. Sekalipun tidak mudah bagi kita menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam persekutuan ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Sahabat Kristus yang dikasihi, Nats, ini adalah sebuah kisah tentang Elisa menyehatkan air di Yerikho. Dan air yang dimaksudkan dalam bacaan kita ini adalah air sumur yang biasanya dipakai untuk kebutuhan penduduk Yerikho, tetapi juga untuk kebutuhan ternak dan tanaman masyarakat. Karena itu Nats ini menjadi sangat penting untuk perenungan kita tentang bumi yang kita huni. Dalam kesadaran itu, perkenankan saya untuk menegaskan iman percaya kita bahwa bumi yang Allah ciptakan ini dan bumi yang kita huni ini adalah bumi yang sakral atau bumi yang suci. Karena itu saya mengajak kita supaya cerita Elisa menyehatkan air di Yerikho dalam bacaan firman ini kita renungkan di dalam suatu pokok penghayatan iman, yaitu tentang sakralitas di atas bumi. Kita belajar bahwa baik Elisa sebagai seorang nabi maupun orang-orang Yerikho adalah ciptaan Allah yang sakral atau yang suci. Dan kita juga belajar bahwa air sumur di Yerikho, ternak dan tanaman, dan segala makhluk di dunia ini adalah juga bagian dari bumi yang sakral atau yang suci. Sahabat Kristus yang dikasihi, peristiwa Elisa menyehatkan air sumur di Yerikho yang ternyata sudah mengandung racun, sehingga mengakibatkan keguguran para bayi dan kematian perempuan-perempuan hamil, serta matinya ternak dan tanaman-tanaman orang Yerikho, memberi pesan kuat bagi kita bahwa bumi yang sakral atau yang suci itu adalah rumah kehidupan bagi segala makhluk. Air sebagai kebutuhan baik untuk manusia maupun untuk hewan dan tumbuhan dalam kisah di Yerikho memperlihatkan bahwa bumi harus menjadi rumah kehidupan bagi segala makhluk. Sebab bukankah segala makhluk itu memperoleh kehidupan dari bumi sebagai buah cipta Allah? Tindakan Elisa dan upaya orang-orang Yerikho untuk menyehatkan air sumur dalam bacaan ini adalah tindakan yang sakral atau yang suci. Sebab tindakan yang sakral atau yang suci adalah tindakan yang selalu menjaga, selalu memelihara dan mendatangkan kehidupan bagi manusia, bagi ternak dan tumbuhan, dan bukan tindakan yang membinasakan atau
menghancurkan bumi sebagai rumah kehidupan bagi segala makhluk. Kebenaran firman ini menyadarkan kita tentang pentingnya sakralitas di atas bumi. Karena sakralitas itu selalu memberi kehidupan bagi segala makhluk. Jika tindakan merawat bumi itu sakral atau suci, jika manusia, air, ternak, tanaman, dan segala makhluk lainnya kita maknai sebagai yang sakral atau yang suci, maka marilah di era pandemi COVID-19 ini, kita pun memaknai bahwa kebiasaan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, menjaga jarak sosial, menjaga kampung atau kota supaya terbebas dari pandemi COVID-19, serta penerapan protokol kesehatan lainnya adalah suatu sakralitas baru yang harus terus kita lakukan untuk menyelamatkan hidup kita sendiri. Protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 adalah sebuah sakralitas baru yang menuntun orang-orang percaya menjalani hidup yang lebih disiplin, lebih tertib, dan penuh keteraturan. Dan itulah tindakan yang sakral atau yang suci, yaitu supaya kita dimungkinkan dengan kasih Tuhan memperoleh hidup di bumi ini sebagai rumah kehidupan yang nyaman. Sahabat Kristus yang dikasihi, sikap Elisa menyehatkan air di Yerikho dengan berlandaskan pada firman Tuhan mengajarkan kita tentang pentingnya sakralitas dari Sang Ilahi itu menyatu, mengutuh, dan melekat dengan seluruh isi bumi, dan atau pentingnya bumi dan segala makhluk menyatu, mengutuh, dan melekat ke dalam realitas sakralitas dari Sang Ilahi itu sendiri. Sikap Elisa menyatukan, mengutuhkan, dan melekatkan realitas yang sakral dari Sang Ilahi, yaitu firman Tuhan, dengan isi bumi, yaitu air dan garam, atau air dan garam yang disatukan, diutuhkan, dan dilekatkan pada firman Allah telah benar-benar memperlihatkan bahwa bumi yang beracun dan terancam mati sekalipun dapat disehatkan dan dimurnikan oleh sakralitas, yaitu kuasa Allah melalui firman-Nya. Jika kita menyatukan, mengutuhkan, dan melekatkan yang sakral dengan tanah, dengan sampah, dengan pohon, dengan tanaman, hutan, air, laut, ternak, dan lain-lain, maka itulah tindakan sakralitas yang menyelamatkan bumi dari segala racun atau wabah yang menghancurkan. Dan percayalah bahwa tindakan penyelamatan bumi seperti itu akan memungkinkan kita menikmati hidup yang penuh sukacita dengan segala makhluk di atas bumi ini. Sahabat Kristus yang dikasihi, kita ketahui bahwa Elisa menyehatkan air sumur di Yerikho, yaitu dengan menggunakan garam yang sudah tentu mengandung natrium klorida, dan diduga kuat garam tersebut diambil dari laut mati yang rasa asinnya 10 kali lipat dari rasa asin garam biasa. Cara Elisa menyehatkan air sumur tersebut harus memperkuat cara pandang kita bahwa selalu harus ada jalan keluar baru yang diusahakan di tengah setiap masalah, di tengah bahaya dan krisis hidup apapun. Sebab kita tidak harus kalah dan hancur di tengah berbagai masalah, bahaya, dan krisis hidup ini. Jika karena pandemik ini kita kekurangan pendapatan, kita nyaris kehilangan pekerjaan, kondisi keuangan kita terguncang, dan kebutuhan makan minum kita terganggu,
maka sakralitas yang menyatu, mengutuh, dan melekat di tengah persoalan itu harus mampu menggerakkan kita untuk mencari pekerjaan alternatif lain atau mengusahakan pekerjaan baru, sekalipun hal itu mungkin tidak mudah. Sakralitas baru di tengah pandemi COVID-19 ini harus dapat menyadarkan kita untuk tidak boros, untuk tidak berfoya-foya, tetapi hidup hemat dan merasa cukup dengan apapun yang Allah anugerahkan supaya hidup tetap bertahan. Dan bahkan sakralitas yang menyatu, mengutuh, dan melekat di dalam persoalan keuangan dan persoalan makan minum kita itu pun harus dapat menyadarkan kita untuk mengkonsumsi beragam pangan lokal yang ada di sekitar kita seperti sagu, kasbi, petatas, keladi, pisang, dan lain-lain. Sahabat Kristus yang dikasihi, kita mungkin tidak tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Kita pun tidak akan pernah tahu apakah kita masih menghadapi kesusahan, bahaya, krisis, dan penderitaan dalam hidup ini ataukah tidak. Tetapi satu yang harus kita tahu dari berita firman ini, yaitu bahwa ketika hidup kita menyatu, ketika hidup kita mengutuh dan melekat dengan yang sakral atau yang suci itu, maka percayalah bahwa seberat apapun pandemik ini, seberat apapun kesusahan, bahaya, krisis, dan penderitaan yang kita alami, sama seperti sakralitas Allah melalui Elisa menyehatkan dan memurnikan air sumur yang beracun di Yerikho, maka begitulah Allah melalui kita dengan banyak caranya benar-benar akan menyehatkan dan memurnikan hidup kita. Pegang iman ini selamanya dan tetaplah bersukacita di dalam Kristus, sahabatku. Ingatlah selalu untuk disiplin melakukan protokol kesehatan. Salam sehat dan doa tulus bagi sahabat-sahabat. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.